Selamat jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur kemurahan Tuhan. Kami dapat berjumpa lagi dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan berkati kepada kami di hari yang baru ini. Kami mau buka hati kami, mau bersekutu, menikmati persekutuan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu percaya seberapa banyak mereka yang mengikuti doa pagi ini. Tuhan berkati. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, senang kita bisa jumpa lagi. Bersama-sama kita membaca firman Allah yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya baca ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dan ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan yang sangat indah kalau Tuhan sudah merubah kita yang dulu adalah hamba dosa, tapi sekarang kita telah menjadi hamba kebenaran. Saudara, aturan yang lazim dalam dunia perbudakan adalah budak belian itu harus menyatakan kepada umum bahwa ia menyerahkan diri ke tangan dan kekuasaan tuannya. Tuhan yang membeli dia sebagai budak, saudara. Demikian pula seorang yang beriman yang telah dibeli oleh darah tebusan Yesus Kristus, ia perlu menyatakan kepada dunia dan penghulunya bahwa memang benar ia telah menyerahkan diri ke tangan dan kuasa Tuhannya. Ia menyerahkan diri menjadi hamba kekudusan dalam pelayanan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Manusia tidak dapat menyimpang dari kebenaran ini, yaitu bahwa jika ia menyerahkan diri kepada kebenaran, ia akan menyerahkan diri kepada kejahatan. Satu di antara dua pilihan. Jika tidak ada terang, yang ada pasti kegelapan. Hanya dua tuan saja yang memerintah, yaitu Kristus atau iblis. Kita harus memilih salah satu. Kita tidak dapat memilih dua-duanya. Kristus dan iblis tidak boleh, saudara-saudara. Kalau tidak berada di pihak Kristus, pastilah mereka bernaung di bawah panji iblis. Oleh sebab itu, dalam pengajarannya Paulus mengutamakan hal penyerahan diri. Saudara-saudara, dalam dunia pelayanan
hanya ada satu hukum yang asli dan yang tetap, yaitu kata taat, mentaati. Saudara-saudara, tersimpan arti rela atau ikhlas. Memang tidak salah bahwa siapapun yang melayani dengan hati yang tidak rela, mereka pun akan mentaati perintah dengan tidak ikhlas. Saudara-saudara, hal mentaati atau mendengar perintah Tuhan adalah batu ujian yang sejati dalam pekerjaan melayani Tuhan. Memang hal mentaati itu mahal harganya karena meminta banyak kerugian terhadap kehendak diri sendiri, perlu pengorbanan. Kalau kita mentaati Tuhan, kita harus menyangkali diri sendiri. Kehendak diri sendiri dikesampingkan karena telinga hanya diarahkan kepada suara dan perintah Tuhan saja. Nah, mengenai hal mentaati, Salomo pernah berkata, seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudara-saudara, seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi mendengar itu sesuatu yang sangat penting. Namun Salomo juga berkata, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Pengalaman dalam keluarga, kalau pertengkaran seorang istri itu bagaikan rumah yang bocor, tidak henti-hentinya airnya menetes turun. Dan anak yang bebal, anak yang kepala batu, yang tidak dengar-dengaran, itu adalah bencana bagi ayahnya. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-17, ayat ini dimulai dengan pengucapan syukur bagi Allah. Dengan demikian, siapapun yang benar-benar merasa dirinya sangat beruntung karena telah terlepas dari belenggu dosa, tentu akan bersorak-sorai, akan bersukacita memenuhi hati dan mulutnya. Seperti kata Raja Daud, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Demikianlah kalau seseorang yang telah pindah dari perkara-perkara yang jahat kepada perkara-perkara yang benar. Seorang yang telah menyerahkan dirinya kepada pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan bersorak-sorai, dia akan bersukacita karena Tuhan. Nah, ketika kita masih terbungkuk-bungkuk melayani dosa dalam perhambaan kepada raja kegelapan, sepanjang hari kita membayangkan betapa senangnya nanti bila kita telah sepenuhnya merdeka dari perhambaan itu. Nah, dalam membayangkan kemerdekaan itu, kita tidak berhenti berpikir dan mencari cara untuk melepaskan diri. Dimulai dengan mencoba kekuatan daya pikir kita sendiri. Namun, akhirnya kita menyerah. Kita kalah juga dalam pergumulan dan perjuangan itu. Kita kembali jatuh dan kembali melayani nafsu daging. Ini sifat manusia yang ada di dalam genggaman iblis, akan jatuh dan jatuh lagi ke dalam
nafsu daging. Oleh sebab itu, perlu ada pengajaran yang didengar, dan pengajaran itu adalah pengajaran iman. Pengajaran itu adalah pengajaran Injil. Saudara, setelah mendengar pengajaran iman bahwa orang dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus, dan keselamatan yang disediakan itu adalah kasih karunia Allah belaka, tentu saja pengajaran yang mendatangkan kebenaran itu harus benar-benar kita perhatikan. Oleh sebab itu, dalam ayat ini Paulus menerangkan bahwa kita seharusnya meneladani pengajaran itu, yaitu pengajaran iman kepada Yesus Kristus. Ketiga uraian itu ibarat 3 tingkatan yang harus didaki oleh mereka yang melayani pelayanan kudus. Dikatakan harus didaki sebab orang yang menyerahkan diri menjadikan kehendak hatinya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Dengan demikian, ia berkesempatan mentaati perintah Tuhan dengan sebulat-bulat hatinya. Orang seperti itulah yang meneguhkan kebenaran pengajaran iman. Ia juga mentaati, merindukan untuk menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Itu ayat yang ke-19. Tidak mengherankan jika orang yang seperti itulah yang dapat tampil ke hadirat Tuhan dengan menyanyi-nyanyi setelah ia masuk pintu gerbang Allah dengan puji-pujian. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, ayat 20-23 kita singkatkan saja. Dalam bagian ini Paulus menghadapkan pembacanya pada 2 jenis buah, yaitu buah yang dipetik dari perhambaan kejahatan dan buah yang diperoleh dari pelayanan kekudusan. Ia juga menunjukkan buah-buah yang dahulu dan buah-buah yang sekarang. Haleluya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita bebas dan merdeka, itu dalam ayat 20 dan 22. Paulus mengungkapkan 2 hal, yaitu bebas dari kebenaran dan dimerdekakan dari dosa. Dalam hal itu Paulus melukiskan bagaimana keadaan kita ketika masih menghambakan diri pada dosa, terikat oleh nafsu daging, nafsu kehendak diri sendiri, bahkan nafsu dan keinginan penghulu dunia. Pada masa itu, tindak tanduk dan perbuatan kita tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Tidak peduli apakah yang diperbuat itu najis atau keji, asal nafsu diri sendiri dipenuhi. Dengan demikian, kebenaran dan kekudusan tidak dihiraukan sama sekali. Itulah yang disebut bebas dari kebenaran, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-20, saudara. Hal ini berbeda sekali dengan apa yang dihasilkan oleh hamba kekudusan. Karena imannya kepada Kristus Yesus, orang itu berbuah dan menghasilkan buah-buah roh. Saudara, jadi seorang yang sudah berada di dalam kasih Kristus, dia akan menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Jadi jelasnya tidak sedikit pun tampak bayang-bayang kejahatan, karena dalam terang kasih karunia Allah, orang itu bebas dan merdeka dari dosa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara di hari yang baru. Kita minta Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita sepanjang hari ini kita menikmati
keberadaan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Maka saat ini hamba berdoa buat umat-Mu, kalau ada yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, ada yang terbaring di rumah, maka tangan Tuhan berkuasa. Tuhan Yesus jamah di dalam nama Yesus, sembuh dan mereka memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seberapa banyak mereka yang mengikuti doa pagi ini. Kami percaya Tuhan berkati, iman percaya kami ditambahkan, kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh melalui firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang tahu pergumulan dari umat Tuhan di hari-hari yang sukar sekarang ini. Tuhan buka jalan buat mereka yang tertutup jalannya. Tuhan berkati mereka yang susah, Tuhan Yesus. Rumah tangga Tuhan berkati. Tambahkan berkat sukacita, tambahkan rezeki Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang belum bekerja, Tuhan tolong biar mereka dapat pekerjaan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Berkati kami hari ini dan seterusnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.